Shalom, selamat malam, selamat jumpa lagi kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Tamalate dimanapun Anda berada. Melalui Rema Renungan Malam, program Rehat Majelis Gereja Jemaat Tamalate di masa pandemi COVID-19 yang masih terus mencekam hingga hari ini, untuk menjangkaukan pelayanan firman Tuhan kepada kekasih-kekasih Tuhan di kediaman masing-masing. Hari ini adalah hari tayang yang pertama di tahun 2021. Setelah beberapa waktu yang lalu kita beristirahat di penghujung tahun, karena situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang masih terus mencekam, yang tidak memungkinkan kita untuk dapat melaksanakan ibadah-ibadah keluarga. Dan karena itulah melalui program Majelis Gereja Jemaat Tamalate untuk tahun 2021 dalam menjangkaukan pelayanan firman kepada jemaat-jemaat di kediaman masing-masing, kembali kita melakukannya melalui program tayang lewat Rema saat ini. Rabu 13 Januari 2021. Kita akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita siapkan bagian Alkitab kita yang akan kita baca untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam ini. Dari kitab Yesaya 41 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Yesaya 41 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Kalau semua sudah siap, mari kita memohon tuntunan dan pimpinan Roh Kudus untuk kita membaca dan mendengarkan firman-Nya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang empunya hidup dan kehidupan ini, yang berkenan atas kehidupan yang kami masih boleh alami dan nikmati hingga malam tiba ini. Bahwa setahun perjalanan hidup yang telah kami tempuh di tahun 2020, dalam kami menikmati anugerah Tuhan dalam berbagai situasi dan keadaan, terkhusus di situasi pandemi COVID-19 yang mengekang kami untuk tidak dapat berkumpul beribadah secara ragawi di kediaman keluarga jemaat. Tahun ini 2021 kami kembali untuk menjangkaukan pelayanan ini kepada jemaat-jemaat Tuhan yang rindu menikmati hadirat Tuhan dalam suasana ibadah yang senantiasa menjadi dambaan kami. Malam ini kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memenuhi, menguasai hati dan pikiran kami, memberi pengertian bagi kami sehingga apa yang kami baca, dengar dan renungkan tentang firman Tuhan sungguh dapat meneguhkan iman kami, mengokohkan keyakinan kami bahwa dalam segala situasi Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, meskipun kami kadang melupakan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Ya Tuhan, terangilah kami dan tuntun kami dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk kami membaca, mendengar dan merenungkannya, sehingga di dalamnya kami dapat mengalami kasih Tuhan dan Tuhan dimuliakan. Ampunkan dosa kami, dengarkan kami yang datang berdoa, memohon semua ini di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yesaya 41 ayat 14 dan 16 sampai 16.
Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerakkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Demikian sabda Allah. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang percaya mengatakan amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Melati dimanapun Anda berada, topik rema kita malam ini adalah bagaikan cacing dan ulat. Bagaikan cacing dan ulat. Saya percaya Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan tahu semua apa itu cacing dan apa itu ulat. Cacing dan ulat merupakan binatang yang menjijikkan, bahkan menggelikan bagi banyak orang, terkhusus bagi kebanyakan di kaum Hawa. Cacing biasa hidup di tanah yang banyak sampahnya, di tempat tanah yang lembab-lembab, yang kadang kena air. Orang-orang yang suka mancing sering mencari cacing. Biasa mencari cacing di tempat-tempat tumpukan sampah, di tempat tanah yang lembab-lembab, untuk mereka pakai sebagai umpan dalam memancing ikan. Tentu banyak orang yang tidak suka ke tempat seperti itu, karena selain kotor juga berbau, dan selain kotor juga sangat menjijikkan, sehingga tidak semua orang, banyak orang tidak suka tempat itu. Nah, Yakub di sini disebut cacing, artinya pribadi yang menjijikkan, yang lemah dan rapuh. Bagaimana dirinya dipandang seperti itu? Karena ia pernah menipu ayahnya untuk mendapatkan hak kesulungan, dan itu adalah sikap yang menjijikkan. Menipu orang tua, sikap yang menjijikkan. Menipu siapapun adalah sikap yang menjijikkan. Walaupun demikian, Yakub tetap menjadi pribadi yang dikasihi Tuhan. Kalau kita bertanya, kok kenapa bisa begitu? Ya, itu hak Tuhan. Karena Tuhan tahu siapa Yakub. Sekalipun ada sikapnya yang menjijikkan di pemandangan kita, tentu juga Tuhan tidak suka dengan sikap yang begitu. Tapi soal Allah mengasihi Yakub itu di luar pengetahuan kita, karena itu adalah hak Tuhan. Nah, meskipun dikatakan di sini Israel itu kecil, bagaikan cacing dan ulat, Yakub yang menjadi Israel, yang namanya diubah menjadi Israel, yang kemudian menjadi
Israel. Yakub yang disebut cacing dan Israel disebut ulat. Allah tidak pernah mau mengingkar janji dari apa yang diucapkannya bagi umat pilihannya. Israel dipanggil untuk tidak takut terhadap musuh. Kalau kita baca selanjutnya perikop ini, dikatakan bahwa Allah akan menolong dan menebus mereka. Para musuh akan dipermalukan dan mulut mereka akan dibungkam sehingga mereka tidak berdaya melawan umat Allah yang disebut di sini adalah Yakub dan Israel. Kita juga adalah umat pilihan Allah yang sering dikatakan Israel yang baru. Umat yang dikasihi Allah. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan kita ini ada banyak beban kehidupan yang membuat kita menjadi pribadi yang lemah, pribadi yang rapuh, pribadi yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Allah selalu ada menolong dan menebus kita untuk menghadapi masalah dan pergumulan apapun, termasuk situasi pandemi COVID-19 yang hingga saat ini begitu mencekam. Kalau kita kembali menelisik kehidupan kita, pastilah bahwa ada banyak hal dalam hidup kita di sini yang menunjukkan bahwa kita ini adalah manusia lemah, manusia yang rapuh, manusia yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Tetapi syukurlah bagi Tuhan, karena dalam keadaan dan situasi kondisi kita seperti itu, justru Allah telah menyatakan kasih-Nya bagi kita di dalam Kristus, memanggil kita di dalam Dia, dan menjadikan kita umat kepunyaannya, milik yang dipunyai Tuhan. Dan karena itu dalam kehidupan yang telah dipulihkan oleh Allah, apa yang harus kita buat? Dalam kerapuhan kita, dalam kelemahan kita, dalam kehidupan kita yang menjijikkan itu, kita harus ubah menjadi hidup yang terus taat pada Tuhan. Memperlihatkan sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan. Memperlihatkan sikap kehidupan ini yang benar-benar mencerminkan kemuliaan Tuhan. Yang memperlihatkan kehidupan menjadi sebuah kehidupan yang bersyukur atas kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan Tuhan menerima kita, menyelamatkan kita, sekalipun hidup kita kadang menyimpang dari jalannya. Kita percaya bahwa Roh Tuhan senantiasa berkuasa memberi pemahaman akan setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga dari firman Tuhan kita belajar tentang siapa Allah bagi hidup kita dan apa yang telah diperbuatnya bagi diri kita kini dan di sini, bagi kehidupan kita di sini. Namun yang pasti adalah bahwa Dia adalah Tuhan, sumber kekuatan, sumber kemenangan yang tidak dapat diragukan lagi. Dialah Allah yang kekal, yang berkuasa dan memiliki otoritas untuk mengasihi siapapun yang ingin dikasihinya. Mendapatkan kasih Tuhan membuat kita bersyukur dan tetap bersyukur. Meskipun kadang kita dipandang lemah, bagaikan cacing dan ulat yang tiada punya arti. Tapi di mata Tuhan, di dalam Kristus, kita telah menjadi harta yang berharga di hadapan-Nya. Syukuri dalam kehidupan itu dan muliakan Tuhan di setiap kehidupan dalam melangkah mengawali tahun-tahun hidup kita di tahun 2021 ini. Tuhan memberkati.
Mari kita berdoa. Allah yang berlimpah kasih dan rahmat, Tuhan yang empunya hidup kami bersyukur pada malam hari ini. Perkenan Tuhan kami dimungkinkan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan sebagai awal dari pelayanan yang kami jangkaukan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang rindu menikmati hadirat Tuhan dalam kediaman masing-masing di musim pandemi COVID-19 periode yang kedua ini. Sungguh Tuhan, dalam situasi dan keadaan yang kami hadapi sekarang ini, kami merasakan kerapuhan hidup, kelemahan dan keterbatasan, dan sungguh membuat kami merasa terhadang dalam banyak hal, terkekang untuk menikmati hadirat Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh orang-orang yang merindukan hadirat Tuhan. Dan karena itulah kami berharap Tuhan menolong kami untuk selanjutnya, meneguhkan, menguatkan iman kami untuk terus mempercayai Tuhan dan tiada pernah ragu akan pertolongan Tuhan yang dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan, yang tidak pernah kami duga, yang tidak pernah kami bayangkan bahwa Tuhan akan kembali mengasihani kami. Oh Tuhan, meteraikan firman ini dalam hati kami agar terus menjadi rema bagi kami untuk menjalani hidup ini berkenan kepada Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami kemanapun dan dimanapun kami berada, kami terus memberitakan kebesaran Tuhan dan mempermuliakan Tuhan melalui sikap hidup yang baik, benar, dan kudus di hadapan Tuhan, sebagai wujud syukur kami atas kemurahan dan kasih setia Tuhan mengampuni dosa kami dan menyelamatkan kami di dalam Kristus. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam ini juga kami memohon kasih dan pimpinan Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang ada dalam kehausan di kediaman masing-masing akan hadirat Tuhan. Oh Tuhan, berkenanlah memberkati hidup mereka. Jika di antara mereka ada yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik karena faktor usia fisik tak berdaya ataupun karena penyakit kronis yang mereka derita, maupun penyakit-penyakit baru yang sedang mereka alami, kami percaya kuasa Tuhanlah yang sanggup melepaskan saudara-saudara kami, kekasih-kekasih Tuhan ini, dari segala kuasa kegelapan, dari segala ancaman maut. Kuasa Tuhanlah yang akan memulihkan mereka dan memberi kesembuhan yang sempurna bagi mereka, sehingga mereka bangkit dari kelemahan, dari kerapuhan hidup, dan kembali untuk menaruh harap yang sungguh pada Tuhan, membangkitkan semangat, gairah hidup, kekuatan dan kesehatan yang sebaik-baiknya. Dalam kehidupan mereka Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami juga memohon penghiburan dan kekuatan bagi yang menghadapi duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mengasihi mereka dan yang mereka kasihi. Semoga dalam penghiburan yang Tuhan nyatakan, berikan mereka beroleh pengharapan yang baru dan terus membangun hidupnya di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan semata, meskipun dalam kerapuhan dan dalam kelemahan kadang melupakan Tuhan. Kami percaya bahwa tuntunan Roh Kuduslah yang akan meneguhkan iman mereka untuk tetap setia dalam berbagai situasi dan keadaan. Oh Tuhan, juga masih begitu banyak warga jemaat Tuhan yang kehilangan lapangan pekerjaan karena pandemi COVID-19. Kami memohon Tuhan, bangkitkan harapan mereka untuk dijauhkan dari segala rasa putus asa, dengan tiada pernah berhenti untuk mencari cara yang baik untuk menemukan pekerjaan dan untuk memperoleh pendapatan demi kelangsungan hidup. Diberkati juga anak-anak didik, anak-anak sekolah yang masih terus terkekang di rumah, tidak bisa untuk melaksanakan pelajaran sekolah tatap muka karena pandemi COVID-19. Semoga para pengajar mereka terus berantusias untuk mencari cara yang terbaik untuk menjangkaukan pelajaran-pelajaran dari sekolah ke
kediaman anak-anak, sehingga mereka tidak kehilangan masa depan untuk kelangsungan dan pencapaian cita-cita. Tapi semua itu bukanlah kehendak kami yang jadi ya Tuhan, melainkan kehendak Tuhanlah yang jadi. Karena itu kami terus berharap Tuhan menolong kami dalam menata dan mengatur pelayanan sedemikian rupa dari pusat pelayanan di sini untuk menjangkaukan pelayanan ke jemaat-jemaat Tuhan yang ada di kediaman masing-masing. Diberkati pula jemaat-jemaat Tuhan dalam aktivitasnya yang mungkin masih banyak melakukan aktivitas kantor dari rumah, pekerjaan dari rumah ke kantor. Kami percaya tuntunan Tuhan pula lah yang akan membuat kekasih-kekasih Tuhan untuk terus bersemangat menunaikan tugas dan tanggung jawabnya menjadi kesaksian hidupnya. Diberkati para petugas-petugas kesehatan dan pihak-pihak terkait di dalamnya yang berusaha untuk mengatasi persoalan bangsa ini terkait dengan pandemi COVID-19 yang masih terus menjadi ancaman bagi kami selaku manusia. Tuhan berkenan memberkati para petugas kesehatan, pemerintah yang terkait di dalamnya untuk tetap hidup sehat dan dapat melayani sesama dengan segala baik. Kami juga berdoa bagi situasi bangsa yang sedang berduka karena terjadinya kecelakaan pesawat yang baru saja terjadi. Tuhan berkenan menghibur, menguatkan bagi keluarga yang jadi korban, dan demikian pula pemerintah terus mencari cara untuk dapat mengatasi semua permasalahan itu dengan baik, sehingga para korban-korban tidak larut dalam kesedihan tetapi hidup dalam pengharapan dan mengandalkan Tuhan semata. Diberkati para relawan yang masih terus bergerak untuk mencari para korban-korban kecelakaan pesawat. Semoga semuanya itu boleh menjadi bagian dari penghiburan dari Tuhan untuk orang-orang yang berduka. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami malam ini. Kami berserah dalam kuasa Tuhan agar kami boleh melewatinya dengan penuh damai sejahtera. Kami penuh harap esok hari kami dibangunkan kembali dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru, kesehatan baru dari Tuhan. Ini harapan dan doa kami Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa kami. Dengarkan kami yang datang berseru memohon semua ini, mengucap syukur hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate dimanapun Anda berada, demikianlah Rema malam ini, program Rehat Jemaat Tamalate untuk menjangkaukan pelayanan di kediaman jemaat-jemaat Tuhan di tempat masing-masing. Sebelum saya undur diri, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian ini, dan bersama-sama dengan tim multimedia kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa di edisi yang akan datang. Tuhan memberkati.